Selamat siang. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas BTS Logika Pemrograman, yaitu aritmatika, pencarian bilangan terkecil dan terbesar. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok 3 dahulu. Saya Hestana Bila Putri, saya Nia Dineka, saya Siti Mandriani, saya Jarang Terganti, saya Wandeli Kurniawati, saya Rizna Maulia, dan saya Sandika Hidayatullah. Selanjutnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu atribut-atribut yang ada di flow chart. Untuk Wandeli Kurniawati akan menjelaskan atribut tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi apa saja yang ada dalam program kami, yaitu atribut-atributnya. Yang pertama, di sini ada input. Kegunaan input itu adalah untuk memasukkan data ataupun variabel. Dan yang selanjutnya ada yang namanya output. Output ini kegunaannya untuk memprint hasil dari program yang telah kami buat. Dan kemudian di sini ada variabel. Yang pertama adalah ada declare. Kegunaannya untuk mendeklarasikan variabel yang ada dalam program tersebut. Dan kemudian ada assign. Kegunaannya untuk menyimpan data dalam program yang kami buat. Kemudian di sini kami menggunakan control if dan call. If di sini fungsinya untuk menyatakan suatu kondisi. Dan di sini ada call. Call ini kegunaannya sebagai mentransfer ke sebuah function ataupun function. Dan di sini kami menggunakan looping yaitu do. Do di sini mengapa kami menggunakan do? Karena do ini bisa berhenti dan dilanjutkan kembali dalam program yang telah kami buat. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari angka terbesar. Nah, pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya bernama Isna Maulia. Baiklah, ini adalah bentuk flowchart untuk mencari bilangan terbesar. Pertama-tama, kita akan mendeklarasikan bilangan A, B, C, dan E, yaitu sebanyak 5 variabel. Mengapa 5? Karena sesuai dengan soal yang telah diberikan oleh Bapak. Nah, tujuan kita mendeklarasikan bilangan ini supaya sistem bisa menyimpan data dari A, B, C, dan E. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan terbesar supaya sistem menyimpan data dari bilangan terbesar. Selanjutnya kita akan menggunakan output, di mana output ini berfungsi untuk mengeprint. Jadi nantinya kata masukkan angka akan keluar pada saat sistem dijalankan. Selanjutnya input, kita akan menginput bilangan yang telah kita deklarasikan tadi. Ada A, B, C, dan E. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sandika. Baik, Oke, nah untuk alur pembuatan flowchartnya, kenapa sih kita harus pakai lebih dari? Nah, kenapa kita harus A lebih dari B dan A lebih dari C? Nah, kenapa harus seperti itu? Dikarenakan sekarang kita akan mencari data terbesar. Nah, jika data terbesar yang misalnya kita input yang pertama kali sebagai A, itu ialah data yang terbesar, maka program ini akan berjalan, akan running, maka akan masuk ke true, yaitu terbesarnya A. Namun, jika yang A tersebut bukan yang terbesar, maka dia akan mengarah ke false. Nah, ketika A-nya sudah bukan yang terbesar, maka kita akan coba uji di variabel yang B. Nah, ketika di variabel B tersebut terbesar, maka dia akan true, maka dia akan running, maka akan tulisannya terbesar di B. Namun, jika enggak, maka berulang lagi, maka kita akan coba tinjau yang C. Begitu juga yang C. Jika C tersebut sudah terbukti bahwasanya C tersebut ialah terbesar, maka data tersebut akan running dan langsung ke output. Namun, jika enggak, maka selanjutnya ialah kita akan tinjau variabel D dan E. Nah, ketika false juga variabel D-nya bukan yang terbesar, maka yang terbesar ialah sehingga dari program inilah akan menunjukkan bahwasanya yang mana sih yang terbesar. Misalnya ketika kita memasukkan angka dari 1 sampai 6, ketika 6 tersebut ialah terbesar, walaupun kita acak sekalipun, ujung-ujungnya juga ketika kita memakai program ini, maka ia akan memilih yang terbesar. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mencari angka yang terkecil dan gimana programnya. Kemudian itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Tera Oktavianti dan teman saya Nia Dineka akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu untuk yang pertama
menjelaskan flowchart untuk mencari nilai terbesar. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk mencari nilainya yang terkecil. Untuk yang pertama, kita mendeklarasikan variabel A, B, C, D, dan E sebagai pemisalan dari soal yang telah kami ketahui. Nah, pemisalan di sini yaitu untuk mengetahui nilai mana yang terbesar dan terkecil. Selanjutnya kita menginput nilai A, B, C, D, dan E. Nah, untuk alur dari pencarian nilai terkecil ini akan dilanjutkan oleh Mia Reneka. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai terkecil dari variabel A, B, C, D, dan E. Ketika kita uji coba bilangan A, B, C, D, dan E, ketika dia mengarah ke true, maka nilai yang keluar atau terprint adalah A. Nah, kemudian jika salah atau false, berarti dia akan lanjut ke uji coba selanjutnya, yaitu variabel B yang lebih kecil dari C, variabel B yang lebih kecil dari D, dan variabel B yang lebih kecil dari E. Jika dia benar atau true, maka yang keluar adalah bilangan terkecil, yaitu B. Kemudian jika dia salah, maka lanjut uji coba lagi variabel C, D, dan E. Kemudian setelah kita uji coba dan yang keluar adalah angka variabel terkecil atau C, kemudian jika dia salah, dia akan lanjut lagi. Kemudian jika dia benar, maka nilai yang terkecil adalah D dan E. Nah, kemudian pada hasil akhirnya atau output, bilangan terkecil adalah bilangan yang paling terkecil. Mau kita masukkan angka berapapun, misalkan kita masukkan angka 6, maka yang keluar angka yang paling kecil adalah 6. Dan step terakhir dari penyempurnaan program yang kami buat. Nah, yang tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai flowchart yang untuk mencari bilangan terbesar dan terkecil. Nah, yang terakhir ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapat bilangan terbesar dan bilangan terkecil, dan flowchart yang keduanya tadi digabungkan menjadi satu. Nah, pertama kita mendeklarasikan dulu variabel pilihan, karena pilihan kita ada dua tadi, terbesar dan terkecil. Setelah itu kita mendeklarasikan juga mengulang. Kenapa? Karena saya memakai looping di sini. Looping yang saya pakai di sini adalah do. Yang tersebut ini. Nah, setelah itu kita masukkan tuh pilihan kita. Yang satu itu terbesar, yang dua itu terkecil. Kita input dulu, terus kita pakaikan kondisi if. Jika pilihan yang kalian pilih itu satu, maka dia kalau true, dia akan menginput yang bilangan yang untuk mencari bilangan terbesar. Kalau salah, dia masuk ke bilangan yang kedua, itu pilihan yang kedua. Kalau true, berarti yang akan keluar nantinya adalah bilangan terkecil. Nah, bawahnya kalau Anda ingin menjalankan lagi, ketik 1. Kalau tidak, ketik 2. Karena dua yang sudah pakai itu mengulang sama dengan 1. Berarti kalau mau mengulang kita ketik 1. Kalau tidak mau kita ketik 2. Maka nantinya tuh yang akan terprint itu ketika kita ketik 2 adalah output program selesai. Nah, kenapa kita yang kali itu sebenarnya tuh kita tuh menggabungkan flowchart yang tadi yang mencari nilai terbesar sama terkecil menjadi satu. Pertama tuh kalau jika tidak digabungkan keduanya, maka itu akan menjadi dua hal yang berbeda. Karena kalau kita untuk menggabungkannya, kita memakai function. Cara kita untuk menggabungkannya dan menjadikannya flowchart yang efisien dan tidak panjang atau rumit untuk dibaca adalah memakai function. Ya, kita memakai call untuk memanggilnya. Coba di itu yang main. Nah, ini function manager. Kita bisa menambahkan function sebanyak apapun. Bahkan ini pilihannya cuma ada 2, kita bisa buat sampai 1, 2, 3, 4 selanjutnya semuanya. Sekarang kita akan tes apakah program yang kita buat ini berjalan atau tidak. Kita kita masukkan pilihan kita. Misalnya kita pilih yang 1. Kita masukkan angkanya 1, 3, 2, 5, 6. Nah,
yang akan muncul adalah bilangan terbesar adalah 6. Betul ya? Jalan ya. Terus apakah ingin dijalankan lagi? Ketik 1 kalau mau. Terus kita pilih yang 2 untuk mencari bilangan terkecil. Kita masukkan angkanya seperti yang tadi, 1, 3, 2, 5, 6. Nah, bilangan terkecil adalah 1, berarti programnya jalan. Terus kalau jika tidak mau dijalankan lagi, kita tinggal ketik 2 untuk menyelesaikan programnya. Selesai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.